Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Kang Adul dalam program Tokoh Bicara. Kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh nasional. Saya pikir masyarakat Banten sudah tidak asing lagi dengan beliau. Karena beliau sudah sering tampil di layar televisi nasional. Dan mungkin penasaran siapa beliau ini? Beliau adalah Dr. Dhanil Anjar Simanjuntak. Assalamualaikum Bang Dhanil. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau diundang. Terima kasih juga kami sudah menyempatkan hadir di studio Sultan TV. Pemirsa, tentu saja beliau ini cukup terkenal karena saat ini menjadi salah seorang juru bicara di kementerian yang sangat strategis, yaitu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai juru bicara. Nah, perjalanan beliau tentunya tidak salah menjadi juru bicara salah satu kementerian. Tentu banyak lika dan likunya. Kita tahu bahwa beliau pernah juga mendirikan salah satu lembaga kursus bahasa Inggris bersama rekan-rekannya. Bahkan kita dengar beliau ini juga pernah menjadi juru parkir kalau nggak salah. Ini luar biasa ya, juru parkir, kemudian setelah itu menjadi juru pikir. Setelah juru pikir, kemudian jadi juru bicara. Juru bicara. Ya. Jangan pernah berhenti Bang Dhanil untuk menjadi juru parkir. Minimal menjadi juru parkir ide dan gagasan. Insyaallah. Terutama untuk menginspirasi masyarakat Banten. Insyaallah. Bersama saya Kang Adul dalam 1 jam ke depan dalam program Tokoh Bicara. Saya ngomong ya, mestinya gitu. Jadi ya, oke ya, saya buka aja. Ini kita maskernya buka. Kang Dhanil. Ya. Kang Dhanil apa Bang Dhanil nih saya ini nih. Kang Dhanil oke. Dulu kalau saya di Untirta saya sering dipanggil Kang Dhanil. Iya. Jadi sering juga teman-teman panggil Bang Dhanil. Bang Dhanil atau Kang Dhanil ya. Bebas. Tapi karena ini di Banten, saya panggil Kang Dhanil ya. Mangga. Baik. Kang Dhanil, sebelum kita berbicara lebih jauh nih ya, tentang sepak terjangnya Kang Dhanil, mungkin publik juga pengen tahu bagaimana sepak terjang Kang Dhanil saat kemudian sebelum menjadi jubir itu, bagaimana sih perjalanan hidup Kang Dhanil pada saat itu? Ya, saya izin buka ini silakan, Kang Adul. Silakan. Jadi biar komunikasinya baik. Betul. Tentu kita jaga jarak nih semuanya. Untuk kameramen pakai ini juga pakai masker. Yeah. Jadi Kang Adul, saya lahir di Aceh Timur. Di Aceh ya? Aceh. Dulu namanya Aceh Timur, kemudian sekarang itu jadi Aceh Tahmiang, Pemekaran. Ibu saya orang Tamiang. Bapak saya itu orang Sibolga, orang Barus, Tapanuli Tengah. Nah, Medan saya, ya? Ya, di Medan sana, di Sumatera Utara. Saya SD di Aceh, SMP di Tapanuli Tengah, tapi SMA saya sudah di Tangerang. Jadi di Tangerang, anak-anak saya semuanya 4 lahir di Tangerang. Saya lebih lama di Tangerang, tepatnya di kota Tangerang. Istri saya orang Jawa, kemudian aktivitas saya selama SMA itu ya tadi itu salah satunya tukang parkir. Tukang parkir. Jadi saya dulu sempat jadi tukang parkir di SMA, sepulang sekolah itu jadi juru parkir. Itu karena iseng atau memang tuntutan apa? Memang tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi. Ya, jadi tuntutan ekonomi pada saat itu orang tua pekerjaannya serabutan, kemudian saya memutuskan dengan adik saya waktu itu. Sekarang adik saya itu dokter spesialis paru, lebih aktif di penanganan COVID. Jadi
saya juru parkir sampai dengan kuliah itu semester 1 saya masih juru parkir. Nah, itu salah satu tadi yang Kang Adul sebutkan, saya sempat mendirikan Garis English Club. Jadi kursus bahasa Inggris. Gitu. Jadi saya parkir tapi tetap sekolah. Saya sempat terhenti itu satu tahun. Saya pengen kuliah nggak punya duit. Jadi ya saya selalu gunakan istilah gini, kemiskinan yang paling menyengsarakan itu bukan kekurangan harta, saya bilang, tapi kemiskinan yang paling menyengsarakan itu ketika kita tidak bisa memilih. Jadi saya pada saat itu terus terang ketika ingin kuliah, termasuk ketika ingin masuk SMA, tapi saya nggak bisa milih, Kang. Jadi cari SMA yang biayanya murah. Waktu itu saya kan ingin sekali masuk negeri karena nilai saya bagus, NEM dulu istilahnya, NEM, tapi kemudian nggak bisa bayar. Akhirnya saya masuk ke SMA Muhammadiyah. Nah, di situ kita masuknya gratis. Nah, inilah titik balik saya kenapa kemudian saya banyak aktif di Muhammadiyah. Jadi ketika itu saya nggak bisa sekolah, kehilangan harapan. Nah, ketika saya masuk ke sekolah Muhammadiyah, saya nggak perlu bayar, ditanggung oleh Muhammadiyah. Kemudian bahkan selama 3 tahun saya sekolah itu gratis karena saya juara 1 dulu, ada ranking. Juara 1 saya nggak bayar, bebas bayar karena ranking kan, dapat ranking 1 kemudian nggak bayar. Nah, bagi saya itu titik balik. Jadi saya seperti punya hutang kehidupan kepada yang namanya Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi seolah-olah ketika saya tidak punya harapan, Muhammadiyah itu memberikan harapan. Karena kalau saya nggak sekolah di Muhammadiyah, mungkin saya nggak bisa sekolah. Ada jasa ya, luar biasa ya. Akhirnya di situ juga kemudian saya belajar tentang tentang agama, tentang banyak hal, dan saya dipupuk organisasi di situ. Saya pikir itu batu injakan pertama saya untuk aktif di ruang publik, aktif di di pemikiran tadi, di kampus dan segala macam. Nah, ketika mau kuliah juga, Kang Adul, saya nggak bisa punya pilihan. Sekali lagi, saya itu kan dulu pengennya masuk UI gitu, masuk UGM, pengen masuk. Tapi sekali lagi, dulu kan daftar saja UMPTN harus punya duit kan, daftar prosedurnya, kita harus berangkat. Akhirnya sekali lagi saya nggak punya pilihan. Akhirnya kuliah di sekarang namanya Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan di Jakarta, di Ciputat. Waktu itu saya masuk gratis, murah bahkan sebut begitu. Nah, akhirnya saya kuliah di situ. Nah, barulah ketika lulus saya punya pilihan. Karena ketika kuliah saya udah mulai usaha. Saya dulu semester 2 udah punya apotek, Kang. Bikin apotek. Ya? Semester 2 itu saya udah punya toko obat. Karena saya dulu parkirnya itu jadi tukang parkir di depan rumah sakit. Rumah sakit. Jadi banyak kenal dokter. Nah, kenal dokter itu senang dengan saya. Kenapa? Masih sekolah, rajin. Itu uang hasil parkirnya itu ditabung ya, kemudian ada bantuan juga dari orang tua saya di kampung. Orang tua tahu kalau Bang Dhanil saat itu jadi juru parkir? Iya, tahu ya, dan tidak melarang? Enggak. Jadi mereka senang kalau emang harus bertahan Kemudian akhirnya ya sudah dibantu oleh dokter-dokter juga. Waktu itu saya bikin toko obat semester 2 saya bikin itu. Nah, ketika lulus saya baru bisa punya pilihan. Saya kayak balas dendam gitu. Ini berarti aku nih harus kuliah di tempat yang bagus. Akhirnya saya kuliah di UI, S2-nya pasca sarjana di UI, kemudian S3-nya saya kuliah di Universitas Diponegoro di Semarang. Dan ketika S2, selesai S2, saya kuliah, saya mengajar langsung di Untirta. Jadi 13 tahun saya ngajar di Untirta. Jadi salah seorang ASN ya? Ya, ASN, dosen ASN. Terus saya dengar katanya juga ada kedai kopi, benar? Di mana tuh? Boleh tahu? Di tengah perjalanan, selain saya pernah juga bikin restoran. Jadi memang passion saya itu bisnis. Jadi selain kampus, akademisi, saya juga ini yang jarang sekali saya ungkap di publik. Gitu. Saya punya dulu tadi saya bilang sejak muda, udah sekarang masih muda juga sih. Bikin apotek. Apotek masih ada? Apotek sekarang sudah saya jual karena sibuk saya. Kemudian restoran. Yang paling banyak itu restoran Betawi. Kemudian sekarang saya bikin Begawan Kopi namanya. Begawan Kopi. Ada di 3 kota, Tangerang, Medan dengan Batam. Di Serang kapan?
Ini belum. Kita tunggu nih, lagi sulit ekonominya untuk kembangkan. Jadi kemudian bisnis ini bagi saya adalah penopang idealisme dan segala macam. Makan dosen tuh gajinya nggak seberapa gitu ya. Kemudian ketika ada momentum politik, saya diminta Pak Prabowo pada saat itu untuk menjadi koordinator juru bicara pasangan Prabowo Sandi. Nah itu Bang Daniel yang semua dan termasuk saya juga heran ya. Kan jadi ASN apalagi dosen di sebuah perguruan tinggi negeri itu kan sesuatu orang yang banyak mendamba kan. Nah, tapi dengan langkah yang dilakukan oleh Bang Daniel, berhenti dari dosen kemudian memilih berlabuh di dunia politik menjadi pada saat itu salah satu juru bicara tim pemenangan ya, dan sekarang bahkan koordinator sekarang menjadi juru bicaranya kementerian. Apa yang menjadi pendorong kuat saya harus keluar dari ASN sebagai dosen nih? Pertama, saya ingin berkontribusi lebih luas kan di ruang publik. Saya merasa di kampus saya jadi watchdog untuk publik, mengkritisi segala macam. Saya melakukan edukasi pendidikan terhadap anak-anak muda, terutama mahasiswa. Saya pikir itu tidak cukup. Saya 12 tahun kalau dihitung di Untirta, di luar Untirta misalnya di Universitas Muhammadiyah Tangerang saya 5 tahun, berarti saya mengajar sudah 17 tahun. Saya berpikir ini momentum saya harus melakukan extensional leap, lompatan jauh. Nah, salah satunya ketika diminta itu, kemudian saya berkonsultasi dengan keluarga, kemudian tokoh-tokoh yang dekat dengan saya ingin berkontribusi lebih luas terhadap negara, juga terhadap rakyat dan segala macam. Akhirnya saya memutuskan ya sudah, saya bantu salah satu calon presiden pada saat itu Pak Prabowo, karena saya percaya Pak Prabowo dan Bang Sandi pada saat itu adalah pilihan yang terbaik. Akhirnya saya bantu beliau berdua menjadi koordinator jubir. Nah, konsekuensinya tentu saya harus berhenti dari ASN. Nah, itu memang keputusan yang berat. Waktu itu orang yang pertama saya tanya tentu kedua orang tua saya. Ibu saya waktu itu masih hidup, almarhum ibu saya, kemudian bapak saya, kemudian istri saya. Kalau bapak saya lepas saja begitu, nggak apa-apa, keputusanmu, tanggung jawabmu. Nah, istri saya yang unik. Dia justru nggak berat kan. Jadi istri saya bilang begini, saya mau berhenti, tapi ya kamu tahu sendiri kan, penghasilan kita pasti berkurang. Istri saya jawab begini, ya emang penghasilan kita selama ini dari ASN ya. Dia jawab begitu. Luar biasa ya sifatnya. Dari ASN. Udah apapun, kalau merasa nyaman segala macam ya sudah, putuskan saja. Istri saya dukung penuh. Jadi memang dalam hidup saya ini salah satu yang berkontribusi besar mendukung saya ya istri saya sampai detik ini. Jadi akhirnya saya putuskan berhenti. Kemudian jadi ASN. Banyak teman-teman juga kaget. Iya, betul. Saya kebetulan waktu itu masih ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Juga mereka kaget. Saya putuskan masuk kontestasi pilpres. Ya sudah. Akhirnya berlanjut sampai sekarang. Kalau Pak Prabowo sih gimana? Pak Prabowo pada saat itu sempat konsultasi? Iya, Pak Prabowo beliau kan awalnya begini Kang. Sebenarnya ketika Pak Prabowo mengundang saya menolak. Saya bilang saya ASN Pak, saya nggak mungkin. Toh nanti saya bisa bantu di sisi yang lain. Pun demikian ketika Bang Sandi datang ke kantor saya di pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Namun kemudian ternyata tim ses Pak Prabowo berkonsultasi dengan tokoh Muhammadiyah. Salah satunya Pak Busro Mukhodas. Nah, justru Pak Busro Mukhodas yang support saya. Kamu harus berani nih ambil keputusan dan berkontribusi. Ini momentumnya. Akhirnya karena saya termasuk salah satu guru yang saya dengar dan banyak berkonsultasi dan saya seiring sejalan dengan beliau itu adalah Pak Busro Mukhodas. Akhirnya saya putuskan ya saya masuk dan terima tawaran dan ajakan Pak Prabowo dan Bang Sandi. Bang Daniel, 17 tahun itu jadi akademisi kan cukup lama tuh. Betul. Pas sekarang sudah jadi jubir itu, rinduan biasanya ke dunia kampus kan pasti ada. Pasti, sangat. Gimana itu? Jadi Kang, suasananya berbeda. Tadi sama ya. Kang Akang sebut tadi misalnya dari jukir, juru parkir, juru pikir, jubir. Jubir. Nah, sebenarnya dunia politik itu
dunia sama dengan ketika saya menjadi aktivis baik di kampus, kemudian aktivis sebagai ketua umum pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, sama dengan di kampus juga gitu, karena menuntut saya itu terbuka, menuntut saya untuk terus berpikir. Bedanya memang di dunia politik kita harus sering berkompromi. Sering, betul. Istilah saya itu kita harus sering berkompromi antara idealitas dengan realitas. Kenapa saya sebut gitu? Kita punya idealitas yang tinggi sekali, kita ingin mendorong cita-cita kebangsaan kita, cita-cita politik kita, tapi di sisi lain kita harus berhadapan dengan realitas politik. Misalnya ketika partai politik kita itu membuat keputusan tertentu, misalnya terkait dinasti politik, padahal kita tidak bersetuju. Kita tidak bersetuju, akhirnya idealitas kita itu harus bertemu dengan realitas kita. Kita berkompromi di situ. Yang jelas, istilah kalau saya itu keputusan pribadi saya, maka saya akan diam sejenak, saya akan sampaikan di internal, tapi saya nggak akan sampaikan ke publik sikap saya. Nah, kira-kira begitulah. Nah, ketika kita tidak bersetuju, jadi kira-kira kalau kita tidak bersetuju dengan partai kita atau keputusan pimpinan kita, kita akhirnya kalau dalam Islam ya selemah-lemahnya iman. Diam. Kira-kira gitu. Itu yang saya sebut tadi, idealitas bertemu dengan realitas. Nah, kalau di kampus kan saya bebas sekali. Semua orang merdeka. Merdeka. Bisa saya kritik. Betul. Semua orang saya menganggap diri saya yang paling benar segala macam. Jadi ada kebebasan, ada egoisme juga di situ. Kadang-kadang kita merasa paling benar, tapi di sisi lain saya melihat politik justru adalah tempat di mana kita bisa mengontrol egoisme, mengontrol bagaimana kita bersikap terhadap realitas. Oh, gitu. Baik, Bang Daniel, kita akan lanjutkan nih ya di segmen berikutnya, bicara soal apakah terjun ke dunia politik menjadi jubir, kemudian menjadi tim pemenangan kemarin, itu kan terjun ke dunia politik. Agak berbeda dengan dunia akademisi yang lebih soft, yang lebih santai ya. Nah, apakah itu karena memang sebuah cita-cita, ataukah itu hanya mengalir begitu saja? Nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya. Tetap bersama Kang Adul di Tokoh Bicara.
Baik, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bang Daniel Azhar Simanjuntak. Bang Daniel, saya akan lanjutkan pertanyaan tadi. Apakah jadi jubir itu sebuah cita-cita? Katakanlah ini masuk ke dalam dunia politik, kalau sudah menjadi jubir di salah satu kementerian strategis itu sudah sama dengan masuk ke kancah politik. Itu sebuah cita-cita awalkah atau memang mengalir begitu saja, Bang Daniel, bagaimana? Cita-cita saya tentu adalah sebagai akademisi itu saya pengen jadi profesor. Oh, profesor. Jadi sampai sekarang tentu kan saya kan setelah mundur sebagai ASN di kampus, saya kembali aktif di kampus. Sekarang saya kembali aktif sebagai pengajar di Pasca Sarjana Institut Teknologi Bisnis di Ciputat di Ahmad Dahlan Jakarta. Sekarang masih? Iya, sekarang. Karena menurut saya habitat utama saya itu adalah kampus. Jadi kalau politik itu ibarat bagi saya itu adalah, kan di kampus itu dikenal istilah Tridharma perguruan tinggi. Pertama adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, bagi saya politik itu adalah pengabdian masyarakat. Jadi basis saya tentu kalau ditanya Kang Daniel lebih suka disebut politisi atau akademisi, saya lebih suka disebut akademisi. Bukan berarti saya nggak mau disebut politisi, saya mau disebut politisi, tapi dalam konteks saya sebagai politisi itu adalah tugas pengabdian saya, pengabdian masyarakat saya. Nah, jadi cita-cita utama saya Kang Adul ya jadi profesor. Mati saya kira-kira mati sebagai dosen kira-kira gitu. Jadi sebagai profesor kira-kira. Tapi yang jelas saya tidak pernah bercita-cita misalnya menjadi politisi, mengalir saja, Kang. Mengalir di mana saya bisa berkontribusi, saya melakukan kontribusi saya secara maksimal. Jadi saya akan terbang kemanapun gitu kira-kira, tapi saya akan kembali ke sangkar saya. Sangkar saya itu adalah kampus. Oke. Baik, Bang Daniel, kan kita ingin tahu nih bagaimana saat awal Bang Daniel bersentuhan atau berkomunikasi dengan Pak Prabowo saat itu. Sehingga itulah kemudian yang menarik Bang Daniel lebih jauh ke ranah politik gitu. Nah, tadi sekali lagi bahwa sampai meninggalkan ASN itu kan karena itu. Itu gimana itu ceritanya itu? Jadi gini, saya bukan fans beratnya Pak Prabowo. Bukan, ya? Dulu itu bukan. Justru saya sama dengan masyarakat sipil lainnya, LSM segala macam, itu termasuk orang yang mengkritik keras Pak Prabowo karena ada tuduhan pelanggar HAM lah segala macam. Itu kan stigma-stigma yang selalu dialamatkan kepada Pak Prabowo, dan stigma itu juga yang saya konsumsi dulu. Nah, tapi kemudian ketika Pilpres pilihan kita hanya dua, ya tentu adalah pilihan saya waktu itu diajak teman-teman Pak Busro, Mas BW, Bambang Wijayanto dan kawan-kawan, ya kita ke Prabowo. Nah, akhirnya Pak Prabowo juga mengajak, kemudian saya berinteraksi. Bahkan awalnya itu mengajak Bang Sandi gitu ya, Bang Sandi yang pertama kali mengajak, kemudian baru Pak Prabowo. Akhirnya hampir setahun lebih ya saya jadi jubir, tiap hari saya bersama Pak Prabowo. Banyak berinteraksi, saya banyak mengkonsumsi cara berpikir Pak Prabowo. Akhirnya stigma-stigma yang dialamatkan kepada beliau selama ini yang juga saya konsumsi itu keliru. Jadi saya berubah perspektifnya. Saya percaya kepada beliau, semangat NKRI-nya, nasionalismenya, patriotismenya, itu yang kemudian mempengaruhi saya. Akhirnya selama 1,5 tahun itu setelah Pilpres, Kang Adul, awalnya saya mau kembali ke kampus, nggak mau masuk politik. Kemudian Pak Prabowo bilang begini, jadi Nil, kamu itu sudah sudah masuk kali gitu, udah nyebur gitu. Kamu udah basah. Bahkan selama 1 tahun lebih orang menganggap kamu itu wajahnya sudah identik Prabowo sekali gitu. Kenapa nggak sekalian saja, kata Pak Prabowo. Jadi akhirnya Pak Prabowo bilang, ya sudah,
saya akan nyuruh DPP untuk bikinkan SK kamu sebagai jubir ketua umum Gerindra, ketua jadi jubir Prabowo. Selain jubir Menhan, kemudian saya juga jubir ketua Gerindra kan. Masuk di struktur berarti ya? Dulu ya. Iya, masuk struktur secara pribadi Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo minta, ya sudah kamu jadi kamu jadi jubir saya. Jadi pas saya mau pamitan, nah akhirnya saya diikat lagi melalui itu, akhirnya sudah saya jadi jubir Pak Prabowo pada saat itu pasca Pilpres. Nah saya nggak membayangkan Pak Prabowo akan bergabung ke pemerintah. Terus waktu itu pasca Pilpres kita masih diskusi banyak kan, Pak Prabowo ada rekonsiliasi dan macam-macam. Akhirnya Pak Prabowo menerima tawaran Pak Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Pada saat itu alot sekali karena Pak Prabowo pada prinsipnya tidak ingin masuk kabinet, tapi beliau kalaupun diminta hanya mau menjadi Menteri Pertahanan. Kenapa? Karena menurut beliau salah satu yang jadi ekspertasi Pak Prabowo itu adalah tentang pertahanan dan militer. Nah akhirnya Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Nah waktu itu saya kira saya akan banyak di luar gitu, tidak ikut Pak Prabowo. Tapi kemudian Pak Prabowo manggil lagi, Kang. Jadi, Nil kamu ikut saya jadi jubir Menteri Pertahanan. Pak, saya latar belakang kan bukan militer, bukan apa. Ya, kamu kan kamu kan akademisi. Kamu S3 segala macam. Tugasmu itu adalah belajar. Orang S3 itu dia cepat belajar. Maka Kang, hari pertama saya diminta untuk jadi jubir Menteri Pertahanan, saya langsung kerjaan saya hampir 1 bulan 2 bulan itu tidak mau jawab wartawan. Kenapa? Saya belajar. Jadi saya belajar tentang pertahanan, saya belajar tentang militer, saya belajar semuanya, semua dirjen, semua ahli-ahli itu saya tanya-tanyain, saya diskusi terus-menerus, saya ikut rapat-rapat Pak Prabowo, saya pelajari. Jadi nyaris 2 bulan pertama itu saya nggak mau jawab wartawan. Karena saya ingin terus mendalami dulu, tentu terkait dengan pertahanan dan militer. Dan alhamdulillah, karena saya selalu jawab, Mas Daniel ini kan bukan bidangnya. Iya, tapi saya pembelajar. Saya bilang saya akan belajar cepat. Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir 1 tahun, ya agak-agak ngelotok lah kalau kata orang Betawi. Iya. Gitu. Sekarang sudah nyaman jadi jubirnya Kementerian Pertahanan. Tentu enaknya di Kementerian Pertahanan tuh gini kan, kalau jadi jubir yang lain. Itu kan menteri-menteri yang lain itu kan agak boros ingin ngomong segala macam. Ini agak efisien ya. Kalau di Pak Prabowo dan jubir Menteri Pertahanan, justru tugas kita memilih dan memilah mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak perlu disampaikan karena banyak rahasia negara, karena banyak terkait dengan strategi pertahanan, karena banyak juga misalnya terkait dengan diplomasi pertahanan. Jadi teman-teman wartawan yang dekat dengan saya yang sering wawancara itu selalu bilang, Bang Daniel ini susah diwawancarain sekarang, sombong kata mereka. Saya selalu jelaskan, ya berbeda saya sebagai jubir Prabowo atau jubir ketum Gerindra atau jubir Capres dengan jubir Menhan. Itu 2 hal yang beda. Justru saya sebagai jubir Menhan itu tidak bisa menyampaikan banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan, tapi ada juga yang perlu saya sampaikan. Jadi tadi kuncinya memilih dan memilah informasi mana yang perlu disampaikan kepada publik dan informasi mana yang tidak perlu disampaikan ke publik. Atau apapun yang mau disampaikan tentu harus izin Pak Menteri. Pasti harus ya. Begitu ya. Pasti semua yang saya sampaikan pasti itu terkait dengan apa yang ingin disampaikan Pak Prabowo atau itu kepentingan Kementerian Pertahanan. Jadi seringkali enggak juga harus konfirmasi Pak Prabowo, tapi jelas itu misalnya isi pidato beliau, misalnya pendapat beliau di rapat internal, tapi tidak dipublikasikan di awal, tapi saya yang kemudian bertugas menyampaikan kepada publik. Baik, saya sedikit agak serius nih pertanyaannya soal. Loh, tadi nggak serius kita kan? Lebih serius. Sekarang lebih serius. Terkait soal sekarang kan Kementerian Pertahanan itu kalau orang
lihat sekilas itu akan selalu terkait soal bagaimana kekuatan militernya, kecanggihan alat alutsistanya. Nah, tapi kemarin sempat Kementerian Pertahanan itu diminta untuk menangani bagaimana pangan nasional. Gimana itu ceritanya? Jadi gini kan ada juga yang meledek tuh Kang Abul. Ini Menteri Pertahanan atau Menteri Pertanian sih? Pertanian gitu. sih gitu. Kenapa? Ya? Karena publik kita itu tidak diberikan perspektif yang luas. Bahwasannya pertahanan itu bukan sekedar alutsista, bukan sekedar militer. Misalnya kalau saya pakai ini ya, pakai istilah dalam militer. Militer itu kan kita butuh logistik. Betul. Tentara ketika berperang dia butuh logistik. Logistik tentara itu apa? Makanan. Kemudian kedua obat-obatan. Kemudian baru senjata. Jadi ini 3 hal yang penting, obat-obatan, makanan dan senjata. Makanya untuk mengembangkan kedokteran militer, biologi militer, kimia militer, Pak Prabowo sekarang itu mendirikan fakultas kedokteran militer di Universitas Pertahanan. Beliau juga membuka prodi biologi militer, kimia militer di Universitas Pertahanan yang selama ini nggak ada, itu didirikan. Nah, kemudian itu salah satunya yang juga fokus beliau adalah pangan. Nah, minimal kita punya cadangan pangan strategis. Nah, itu yang ingin ditangani oleh Pak Prabowo dan itu yang diberikan tanggung jawab pada Pak Prabowo oleh Presiden. Nah, selama ini orang salah perspektif. Jadi sebenarnya cadangan pangan strategis itu adalah cadangan pangan untuk kebutuhan hal-hal yang darurat, ancaman misalnya kita kekurangan segala macam. Di sisi lain itu bisa menjadi logistik pangannya militer. Jadi militer kita jadi kuat. Nah, jadi justru apa yang dilakukan Pak Prabowo itu futuristik dia. Melihat masa depan, termasuk tadi terkait dengan Unhan ya, Universitas Pertahanan, ada kedokteran dan sebagainya. Jadi pertahanan itu ya ada pertahanan militer, pertahanan nirmiliter. Nirmiliter itu ya tadi pertanian dan sebagainya. Jadi itulah kenapa kemudian Pak Jokowi memberikan tanggung jawab pengembangan food estate kan, food estate yang di Kalteng itu kepada Pak Prabowo. Kalteng, Kalimantan Tengah itu kepada Pak Prabowo. Nah, tapi itu tidak mengambil tugas dari Menteri Pertanian sama sekali karena tugas dari Kementerian Pertanian berbeda. Tentu beliau bertugas, Menteri Pertanian itu bertugas untuk mengakselerasi pertanian yang ditangani oleh para petani. Nah, di sisi lain Pak Prabowo beliau mengakselerasi pertanian untuk cadangan strategis militer yang ditangani oleh tentara dan nanti ada komponen cadangan namanya. Nah, mereka juga ikut menangani food estate tersebut. Kira-kira kapan itu ya? Bisa jalan? Jadi Oktober ini kita sudah mulai tanam. Kira-kira Oktober di 30.000 hektar di Kalteng. Tapi yang ditangani dan fokus oleh Kementerian Pertahanan itu singkong. Kita fokus di singkong. Jadi sedangkan beras segala macam itu Kementerian Pertanian. Nah, jadi militer dalam hal ini Kementerian Pertahanan, TNI, terutama TNI AD itu menangani singkong. Jadi kita pengembangan singkong dari hulu sampai hilir. Nah, karena singkong juga informasinya memang kita masih impor juga ya, selain beberapa selain bahan pokok beras, jagung, kedelai, termasuk juga singkong itu. Jadi singkong ini tanaman yang ajaib. Kenapa? Sebenarnya ajaib, tapi kita belum kembangkan. Misalnya ya dari singkong kita juga, saya sudah kunjungi itu ada petani-petani singkong yang bisa mengembangkan singkong menjadi tepung singkong. Itu bisa pengganti panganan kita, pengganti roti. Jadi roti dari singkong. Bahkan dari singkong kita bisa bikin beras singkong. Jadi justru kita ingin mendorong istilahnya itu keberagaman pangan. Nah, jadi turunan singkong ini agak ajaib, bisa tepung, bisa beras singkong.
Dan selama ini kan kalau kita dengar singkong itu selalu yang murahan, Kang. Anak singkong, anak apa itu Atau murahan. singkong itu katanya juga bisa bikin bahan untuk kertas. Betul, kertas. Jangan-jangan nanti ke depan bisa jadi, untuk alat sista. Betul. Jadi singkong itu mulai dari kulitnya, dagingnya, batangnya itu semuanya bisa dimanfaatkan. Bisa. Nah, oleh sebab itu kan selama ini kita kurang memberdayakan singkong. Makanya kemudian Kementerian Pertahanan mau masuk di situ, kita jadikan singkong ini kekuatan logistik bagi pertahanan kita. Luar biasa ya. Nanti kita akan tunggu di bulan Oktober mulai. Nanti akan dimulai. Sekarang nanti Oktober itu dimulai melalui Kementerian PU menyiapkan infrastrukturnya, baru kemudian nanti akan dikerahkan tentu teman-teman TNI AD dan komponen cadangan yang akan direkrut untuk mengurusi food estate. Baik, Bang Daniel, kita nanti akan kulik lebih dalam nih soal bagaimana kedaulatan pangan menuju ketahanan nasional. Ya, adakah korelasi antara kedaulatan pangan dengan ketahanan nasional kita? Salah satu yang coba diterobos yang akan diimplementasikan bulan Oktober itu adalah pangan singkong oleh Kementerian Pertahanan. Tetap bersama Kang Adul di Tokoh Bicara. Baik, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kita masih bersama Kang Daniel Azhar. Kita akan lanjutkan, Kang Daniel, terkait soal kedaulatan pangan dan ketahanan nasional. Sebelum itu saya akan bertanya dulu bagaimana pandangan Kang Daniel terkait soal ketahanan nasional kita saat ini. Ya, katanya sih pasukan-pasukan strategis tempur kita termasuk Kopassus juga itu sekarang sudah tidak lagi menjadi pasukan elit. Kalah sama Filipina. Ini gimana Kang Daniel? Jadi gini, ada perbedaannya pertahanan dan ketahanan. Ya. Jadi kalau ketahanan tuh dimensinya luas sekali. Itu terkait dengan daya tahan kita sebagai bangsa menghadapi banyak ancaman. Ancaman tuh ancaman militer, ancaman nirmiliter dan ancaman hibrida namanya. Nah, salah satu yang menjadi concern Pak Prabowo kenapa beliau itu meminta hanya ingin menjadi menhan ketika Pak Jokowi minta masuk kabinet itu adalah karena kekhawatiran beliau terhadap kondisi pertahanan dan ketahanan kita.
terutama militer kita. Itulah sebabnya saat ini salah satu fokus Pak Prabowo itu adalah memperkuat alutsista kita, kemudian juga memperkuat kualitas dan kesejahteraan prajurit-prajurit kita. Itu menjadi concern Pak Prabowo. Jadi beliau berharap beberapa waktu 5 tahun ke depan misalnya, selama beliau menjadi Menteri Pertahanan, itu bisa memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertahanan kita. Jadi tantangannya memang berat, itu kita akui, Kang. Pak Prabowo sekarang juga terus concern, makanya beliau jarang sekali memberikan statement, kemudian bicara di publik terkait dengan politik terutama. Beliau lebih banyak mengurusi militer, lebih banyak mengurusi alutsista. Tentu bagaimana strateginya saya tidak bisa menjelaskan, itu yang saya sering sebut ke teman-teman wartawan. Saya tentu tidak bisa menjelaskan secara rinci apa yang kami lakukan, apa yang mau kami beli misalnya, apa yang mau kami buat dan sebagainya, karena itu terkait dengan strategi besar kita memperkuat militer kita. Nah, kembali lagi ke soal tadi, ada upaya untuk melakukan ketahanan pangan yang salah satu ininya di Kalimantan Tengah itu ada korelasinya juga kan dengan ketahanan nasional? Ya pasti, karena kan begini, Pak Presiden juga sudah sebutkan ya, bahwasannya ada warning dari FAO, Badan Pangan dan Pertaniannya PBB, bahwasanya ada ancaman krisis pangan di dunia. Nah, saya pikir ancaman itu serius, dan itu kan selalu terjadi ketika ada pandemi. Kalau kita ingat dulu ketika ada pandemi flu Spanyol, kemudian Black Death dan macam-macam, itu selalu diikuti dengan krisis pangan. Nah, oleh sebab itu hari ini yang harus diakselerasi itu adalah pertanian. Alhamdulillah kalau kemudian ada kesadaran yang lebih cepat agar kemudian kita bisa mengakselerasi pertanian. Nah, itulah kenapa kemudian sekarang ini yang digiatkan itu adalah pertanian. Semua kelompok. Nah, militer kadang-kadang kan lebih efektif dan efisien, Kang. Mereka bisa bisa menggunakan tenaganya untuk mengembangkan lahan-lahan pertanian di seluruh Indonesia. Makanya sekarang kalau Kang Adul perhatikan tuh di setiap daerah militer dan Ramil, Koramil segala macam, mereka juga aktif memanfaatkan lahan-lahan tidur untuk menghidupkan pangan. Nah, ini yang kita harapkan dilakukan. Termasuk juga kita mendorong masyarakat itu mendorong yang kita sebut sebagai urban farming. Jadi minimal kita bisa mencukupi pangan kita sendiri, kira-kira begitu. Nah, itu yang mendorong. Kenapa? Karena dalam kondisi pandemi ini kan semua negara tentu memikirkan rakyatnya sendiri. Ini napsi-napsi nih sekarang. Semua dunia ini napsi-napsi. Nggak mungkin misalnya produsen pertanian di Vietnam misalnya, Thailand, mereka ekspor tanpa memikirkan terlebih dahulu rakyatnya. Jadi semua komoditi pangan pasti akan digunakan dulu semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat lokal. Jadi kalaupun ada duit, kalau komoditinya nggak ada, kita nggak bisa beli. Ya makanya yang harus kita lakukan sekarang ya kita tanam sendiri. Jadi ini juga bisa menjadi pintu keluar kita merevitalisasi pertanian kita yang selama ini kurang kita perhatikan. Betul, kita tahu sama-sama bahwa saat Orde Baru itu kita kan sempat bersuasembada pangan ya. Suasembada beras. Bahkan kita kan menjadi negara agraris kan. Tapi ironis, beberapa produk utamanya itu kita masih banyak sekarang impor keluar. Kira-kira Bang Rene, apa yang bisa dilihat kenapa sih kita kok lemah dalam bercocok tanam atau bersuasembada pangan? Ya, memang tantangannya karena kalau dalam ekonomi itu kan ada istilah people response incentive. Jadi masalahnya adalah insentif di sektor pertanian itu kecil, Kang. Insentifnya kecil. Iya, maksud saya dalam bahasa umumnya misalnya
orang jadi petani itu nggak bisa kaya. Tidak bisa kaya. Jadi kenapa harga jualnya murah, komoditinya murah. Jadi kan kecuali ya petani yang konglomerasi gitu, dia punya lahan luas segala macam. Nah, ini tantangan. Tantangan kita bagaimana kemudian pertanian kita bisa dimodernisasi. Dia berubah menjadi agroindustri, agrobisnis dan sebagainya. Nah, itu yang sedang didorong oleh dalam hal ini misalnya Kementerian Pertahanan juga ingin mendorong itu, tentu juga pemerintah dalam hal ini. Jadi kita harus menuju pada upaya melakukan agrobisnis dan agroindustri. Nah, sehingga para petani kita itu punya insentif, sehingga anak muda sekarang kan nggak ada yang mau jadi petani. Kenapa? Karena identiknya petani miskin. Jadi anak-anak muda kita miskin dan kotor. Miskin dan kotor. Nah, akhirnya ya petani berkurang. Kalau ada petani pasti orang-orang tua. Kemudian pangan kita akhirnya kurang kan. Akhirnya kita impor. Padahal tiap tahun juga perguruan tinggi banyak yang dari fakultas pertanian. Tapi fakultas pertanian sekarang sepi loh, Bang. Jadi kalau coba perhatikan di kampus-kampus itu salah satu fakultas yang sepi ya pertanian. Tapi mudah-mudahan dengan kita terus mengkampanyekan, mendorong insentif bahwasannya pertanian itu penting, anak muda sadar. Tapi kan sekarang mulai ya banyak anak-anak muda yang kreatif, mereka kemudian menjadi petani singkong misalnya, petani mereka kemudian kasih edit value. Coba bayangkan kalau anak-anak IPB misalnya, anak-anak fakultas pertanian itu kemudian masuk ke lapangan, ke desa-desa kita, mengembangkan pertanian kita dengan cara modern. Ini masalahnya kan yang jadi petani adalah mohon maaf bapak-bapak kita yang tidak sekolah segala macam, kadang nggak lulus SD, sehingga mereka kesulitan mengembangkan komoditi pertanian. Tapi coba bayangkan kalau kemudian anak-anak yang lulus kuliah ini dengan pengetahuan yang cukup, kemudian mereka masuk ke sektor pertanian, tidak bertani di kantor tapi bertani di ladang, bahkan bisa bertani di kota, jadi urban farming tadi. Komoditi pertanian mereka kasih edit value, nilai tambah, sehingga sektor pertanian kita jadi seksi dalam tanda kutip. Sehingga pemerintah harus memihaki petani dong kalau begitu ke depan. Harus. Saya pikir mereka bisa mendampingi, mereka harus masuk. Kan kalau bapak-bapak petani kita kadang-kadang terjebak pada tengkulak segala macam. Nah, itu persoalannya. Kenapa? Masalahnya juga karena mereka tidak terdidik. Nah, coba bayangkan kalau yang masuk ke situ adalah anak-anak muda yang terdidik dengan baik. Mereka nanam, tapi mereka tidak sekedar jual komoditinya, tapi mereka bisa kasih edit value. Mereka nilai olah, mereka segala macam. Maka saya yakin sektor pertanian kita akan tumbuh. Itulah sebabnya sekarang kampanye yang paling penting adalah membangun kesadaran bahwasannya pertanian itu penting. Setiap negara pasti ingin memastikan pangannya itu cukup. Jadi ke depan tuh perang yang paling strategis sebenarnya adalah perang pangan. Jadi perang pangan, coba bayangkan kalau satu negara punya logistik pangan yang kuat, ya, kemudian banyak negara nggak cukup, dia akan menjadi sangat kuat. Itulah sebabnya menurut saya ke depan Indonesia harus jadi negara yang dengan suplai pangan yang sangat kuat. Itu penting sekali. Kita juga lihat sebetulnya ya kondisi pertanian kita itu agak bergeser nih. Banyak lahan-lahan produktif kita yang kemudian beralih fungsi, Daniel. Akibat tidak terproteksi, ya kan? Mestinya kan lahan-lahan yang subur, lahan-lahan pertanian yang bagus itu kan jangan beralih fungsi. Nah, beralih fungsinya ini terkadang juga dari regulasi. Ini kenapa kurang memproteksi petani? Ini jawaban saya yang jawabnya sulit tuh. Pertama tentu posisi saya tidak kompeten untuk jawab itu, gitu ya. Kemudian kedua menurut saya sekarang pemerintah baik itu pemerintah pusat dan daerah harus pada posisi afirmasi menurut saya kepada petani, karena masa depan kita itu justru ada di pangan. Jadi ketahanan pangan dan pertahanan pangan. Saya pikir itu yang bisa saya jawab. Baik, ini ada pertanyaan ya dari bukan.
Oke, Bang Daniel, selain tadi beralih fungsi lahan, ya, di persoal kita kenapa agak perdalam saya ngomongin soal pangan, karena ada kaitan dengan ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Ini juga petani kita ini kan banyak petani gurem, dia lemah di akses dan juga lemah di aset. Banyak lahan-lahan petani yang sekarang itu dijual karena dia pengen instan. Akses juga lemah, bagaimana permodalan, bagaimana dia mendapatkan bibit unggul, bagaimana pengobatan segala macamnya. Nah, ini lagi-lagi bahwa kelemahan-kelemahan ini apakah pemerintah sudah harus aware bahwa ini adalah strategis nih, kalau tadi dikatakan oleh Bang Daniel bahwa kita harus perangnya perang pangan nih sekarang gitu, tidak lagi senjata-senjata yang lebih canggih gitu. Jadi ya menurut saya itu tadi bangun kesadaran bahwasannya insentif pangan itu harus diberikan kepada masyarakat. Pemerintah harus afirmasi terhadap sektor pertanian, keberpihakannya penuh pada petani, dan kita harus melakukan reforma agraria yang sesungguhnya. Betul. Jadi reforma agraria yang sesungguhnya itu adalah membagi lahan kepada para petani. Masalah petani gurem istilah Kang Adul tadi adalah punya lahan. Itu masalahnya, mereka jadi buruh tani. Oleh sebab itu reforma agraria kan itu sebenarnya cita-cita reformasi yang belum terlaksana. Ya tentu tapi kan saya bukan menteri agraria kan. Jadi yang jelas yang perlu kita dorong itu salah satunya adalah reforma agraria gitu ya. Baik, ini masih ngomongin soal kedaulatan. Kan kedaulatan pangan kita ini kan penting nih ya, bukan sekedar ketahanan pangan, tapi juga petani itu punya hak untuk berdaulat. Gitu. Gimana konsep kira-kira membangun kedaulatan pangan kita ini, selain tadi Kementerian Pertahanan nanti akan mengembangkan salah satu komoditas singkong gitu ya, walaupun itu sebetulnya belum menjadi makanan pokoknya kita. Kenapa itu kok singkong ya yang dipilih ya? Ya tadi saya sebutkan tidak ingin ini dengan pertanian Kementerian Pertanian. Tadi saya sebutkan singkong ini produk yang ajaib di satu sisi. Dia derifikasinya banyak, turunan produknya banyak, turunan komoditinya banyak. Nah, kemudian kedua, singkong ini kan stereotipnya adalah komoditi murahan. Nah, kita ingin mendorong singkong ini menjadi komoditi yang bernilai tinggi, punya added value tinggi. Nah, itu yang kita dorong. Jadi ini seperti ada pesan nasionalisme di dalamnya, juga ada pesan tentu ekonomi di dalamnya. Karena kalau kita di Banten itu sebetulnya kalau mau mencontoh kedaulatan pangan itu yang lebih mudah itu adalah di komunitas Baduy. Ya. Itu luar biasa itu. Kenapa itu tidak bisa diperluas, diwariskan ke sebenarnya Kang Adul sebenarnya konsepsi cadangan logistik yang di food estate yang di Kalimantan Tengah itu ya mengadaptasi itu. Oh gitu ya. Bedanya adalah ini dikelola secara modern, kemudian dia dikelola dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari tanam, kemudian mulai dari pengolahan sampai dengan hasil akhir. Jadi kita kembangkan mulai dari hulu sampai hilir. Kira-kira begitu. Oke. Jadi itu ya untuk tetap mempertahankan kedaulatan pangan itu, sarannya Bang Daniel adalah bagaimana memberikan insentif terhadap petani. Emang selama ini nggak ada insentif itu terhadap petani? Saya nggak bisa jawab. Ada atau karena memang salah sasaran? Itu pertanyaan susah. Gitu ya. Oke, kira-kira apa yang bisa dikembangkan lagi untuk agar kedaulatan pangan kita ini menjadi kekuatan nasional kita? Ya tentu tadi saya sebutkan ya, sekarang kan Kementerian Pertahanan diberikan tugas juga oleh Pak Presiden untuk mengembangkan itu ya. Nah, itu tentu kita kerjakan semaksimal mungkin. Itu saja yang bisa kita lakukan dulu. Itu ya. Dan itu yakin kira-kira akan berhasil sesuai dengan harapan? Ya tentu kita akan bekerja maksimal. Oke.
Baik, Kang Daniel, kita sudah di penghujung dialog kita atau perbincangan kita pada malam ini. Mungkin ada closing statement dari Bang Daniel yang mau disampaikan? Ya, yang jelas menurut saya dialog seperti ini itu penting sekali. Jadi anak-anak muda terutama itu bisa banyak belajar dari perjalanan hidup, kemudian pemikiran, tradisi intelektual. Mudah-mudahan Sultan TV bisa menjadi corong informasi yang berbasis nilai di tengah sekarang informasi tidak karuan nilainya. Jadi saya berharap tentu Sultan TV bisa menjadi corong nilai-nilai bagi anak muda. Oke. Baik, Bang Daniel, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih pemirsa Sultan TV masih setia. Jangan lupa tetap pantengin sultantv.co di fanpage dan Facebook Sultan TV. Pemirsa Sultan TV, dialog kita dengan Bang Daniel terkait soal bagaimana kedaulatan pangan dan ketahanan nasional. Kita sudah kulik dari awal bagaimana perjalanan Bang Daniel tidak ujuk-ujuk menjadi orang besar, orang terkenal, penuh liku, dan itu mudah-mudahan menginspirasi kita, mengedukasi kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf, sampai berjumpa kembali dengan saya Kang Ado dalam Tokoh Bicara. Salah bukan harus kita hindari, tapi harus kita hadapi. Dulur semua, senang sekali rasanya Tiwi hadir kembali bersama program yang inspiratif dan juga tentunya bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Ngaril Show. Bersama Tiwi akan live selama 1 jam ke depan di account fanpage Facebook kita dan juga di kanal YouTube dan juga website kita di sultantv.co. Jangan lupa di follow, di subscribe ya, biar gak ketinggalan informasi-informasinya. Dulur, tahu gak sih hari ini Tiwi mau ngomongin apa? Semangat banget karena Tiwi mau ngomongin soal perempuan. Gimana sosok perempuan ini kiprah dalam dunia di muka bumi ini, perannya itu tidak bisa dipandang sebelah